Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sanjaya dengan NPM 2375841 dari kelas Program Studi Teknologi Rekayasa Internet 2B. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Pertama-tama, mari kita lihat implementasi kelas yang saya buat. Yang pertama ada class configuration. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi konfigurasi jaringan seperti alamat IP, gateway, dan subnet. Yang kedua ada konstruktor init. Metode ini digunakan untuk dianalisis objek, namun implementasinya tidak benar karena ada menggunakan init alih-alih init. Itu sebabnya atribut-atribut itu tidak dianalisis dengan benar. Yang kedua ada validasi atau validates. Metode ini digunakan untuk memvalidasi data berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada alamat IP, yang kedua subnet mask, dan yang ketiga gateway. Validasi ini dilakukan dengan memeriksa apakah data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya ada penyimpanan informasi atau shape information. Metode ini digunakan untuk menyimpan informasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama alamat IP, kedua subnet mask, dan ketiga gateway. Dan ini juga mengatur nilai atribut yang sesuai dengan nilai yang diberikan menampilkan informasi show information. Metode ini digunakan. Selanjutnya ada show information. Show information ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi baik secara keseluruhan konfigurasi atau informasi spesifik seperti alamat IP. Selanjutnya ada network device. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi tentang perangkat jaringan dan konfigurasi jaringan yang digunakan oleh perangkat tersebut. Selanjutnya ada konstruktor init. Metode ini digunakan untuk menganalisasi objek network device dan menerima argumen seperti nama perangkat, tipe perangkat, dan objek konfigurasi terkait. Selanjutnya ada metode display information. Ini digunakan untuk menampilkan informasi perangkat secara menampilkan informasi perangkat beserta konfigurasi jaringan yang digunakan oleh perangkat tersebut. Di sini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada from network configuration import configuration. Ini mengimpor modul konfigurasi dari paket network configuration. Yang pertama ada fungsi utama yaitu main. Fungsi ini adalah titik masuk utama program, memulai loop utama yang akan terus-menerus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Dan di sini yang pertama ada pengguna dapat memilih beberapa opsi. Yang pertama itu input configuration, yang kedua menampilkan daftar konfigurasi input perangkat, yang ketiga menampilkan daftar perangkat keluar dari program input configuration. Selanjutnya yang kedua, pengguna diminta untuk memasukkan subnet mask, gateway, dan alamat IP. Setiap masukan diperiksa validasinya menggunakan metode validates dari objek konfigurasi. Jika valid, informasi disimpan dan ditambahkan ke daftar konfigurasi. Pesan kesalahan akan ditampilkan jika masukan tidak valid. Menampilkan daftar configuration. Dan yang ketiga ini
Jika daftar konfigurasi tidak kosong, semua konfigurasi ditampilkan dalam format yang ditentukan. Jika tidak, pesan no configuration yet ditampilkan input perangkat. Yang keempat itu pengguna diminta untuk memasukkan alamat IP perangkat yang ingin mereka tambahkan. Program ini mencari konfigurasi yang sesuai dengan alamat IP tersebut. Jika ditemukan, pengguna diminta untuk memasukkan nama dan jenis perangkat. Selanjutnya yang kelima. Jika daftar perangkat tidak kosong, semua perangkat ditampilkan dalam format yang ditentukan. Jika tidak, pesan no device yet. Program mengucapkan pesan selamat tinggal dan keluar dari loop utama. Mengakhiri program. Selanjutnya ada di configuration file. Yang pertama ada di class configuration. Fungsi ini adalah konstruktor kelas yang digunakan untuk menganalisasi objek configuration, membuat atribut IP address, gateway, subnet mask, dan user validate, subdata, dan data type. Mengambil data dan tipe untuk validasi, misalnya alamat IP, subnet mask, dan gateway. Melakukan validasi berdasarkan tipe data tersebut, mengembalikan true jika tidak valid dan mengembalikan false jika tidak valid. Selanjutnya ada kelas networking. Fungsi konstruktor ini digunakan untuk membuat objek network device, menerima 3 parameter, nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi yang akan digunakan oleh perangkat. Yang pertama itu ada display information. Menampilkan informasi perangkat bersama dengan konfigurasi jaringan yang digunakan oleh perangkat tersebut. Menampilkan informasi yang ditampilkan termasuk nama perangkat, jenis perangkat, subnet mask, gateway, dan alamat IP. Kedua kelas ini membuat kerangka kerja untuk menyimpan informasi konfigurasi jaringan dan perangkat. Nah, yang pertama ini tadi init sub. Fungsi konstruktor ini digunakan untuk membuat objek network device, menerima 3 parameter, nama perangkat, jenis perangkat. Selanjutnya di sini kita akan mencoba merunning dan melihat perubahannya. Di sini kita akan diminta untuk memilih. Kita pilih nomor 1. Kita masukkan subnet masknya. Selanjutnya input gateway-nya. Selanjutnya input IP address. Dan sini sukses full IP address-nya. Selanjutnya kita akan yang kedua yaitu display di configuration list. Dan sini yang kedua sudah terlist yaitu subnet mask, gateway, dan IP address-nya dan sukses. Selanjutnya kita akan yang ketiga. Sini kita akan menginput IP address kembali yaitu 192.168.10
ketik 1. Dan di sini kita akan memasukkan input device name atau nama dari device tersebut. Dan di sini kita akan selanjutnya device tipe atau tipe dari device tersebut. Dan di sini sudah terlihat sukses dari device tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke 4. Di sini sudah terbaca device name, device type, subnet mask, gateway, dan IP address-nya. Selanjutnya kita akan ke nomor 5. Dan di sini kita sudah selesai menjalankan program dan sudah memiliki perubahan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.